Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yadillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu ya di pertemuan mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Rinka di kelas 1 Usama bin Zaid. Masya Allah, Ustazah senang sekali. Semoga antum semua juga merasakan hal yang sama, senang, bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Baik antum semua, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita terlebih dahulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik antum semua, sudah siapkan modul bahasa Indonesianya? Kalau sudah, silahkan lihat halaman 15. Ya, kita masih belajar di modul 5 yang berjudul Aku Bisa Mengulang Kalimat Dengan Baik. Ya, kita di sini hari ini masih belajar untuk mengulang kalimat. Ya, masih ingat gak hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengulang sebuah kalimat dengan baik? Kemarin sudah antum semua sudah lakukan tuh. Apa hal pertama dan hal yang paling mendasar sebelum kita mengulang sebuah kalimat? Betul, kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Ya, jadi sebelum antum mengulang kalimat, antum harus mendengarkan terlebih dahulu kalimat yang disampaikan. Tujuannya apa? Supaya ketika kita bisa mendengar kalimat tersebut dengan baik, kita dapat menyampaikan atau mengulang kalimat tersebut dengan baik ya. Jadi pesannya itu tidak terpotong atau tidak ada pesan yang hilang. Seperti itu ya, lengkap. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan Ustazah bilang saya pergi ke pasar. Apabila antum mendengarkan dengan baik, antum pastinya bisa mengulang kalimat tersebut dengan lengkap. Ya, saya pergi ke pasar. Seperti itu ya. Tapi kalau antum tidak mendengarkan dengan baik, nanti antum bisa menyampaikan kalimatnya ya tidak sesuai dengan apa yang Ustazah tadi ucapkan. Contohnya kalau tadi Ustazah bilang saya pergi ke pasar, antum tidak fokus nih mendengarkannya. Nanti antum bisa mengulang kalimatnya menjadi saya pergi ke rumah, seperti itu ya. Saya pergi ke sekolah, seperti itu. Jadi pesannya beda ya, artinya beda jadinya ya. Tidak sama dengan apa yang Ustazah maksudkan dalam kalimat tersebut. Nah, itu pentingnya kita mendengar dengan baik sebelum kita mengulang kalimat ya. Kalimat-kalimat yang antum dengarkan. Nah, dengan kita bisa mengulang dengan baik, maka artinya kita belajar untuk berbicara dengan baik ya. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman ayat 4 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allamahul bayana, yang artinya dia mengajarnya pandai berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada para nabi dan rasulnya untuk pandai berbicara. Sebelum kita pandai berbicara, kita harus pandai dulu mendengar. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Tahapannya kita mendengar terlebih dahulu baru kita berbicara. Jadi apabila ada orang lain yang sedang berbicara, antum harus dengarkan terlebih dahulu sampai orang tersebut selesai berbicara. Apabila dia telah selesai berbicara, baru antum yang berbicara, giliran antum. Ya, jadi jangan
berbicara ketika orang lain sedang berbicara. Itu tidak sopan, itu tidak beradab ya, dan itu bukan tindakan yang ahsan. Seperti itu. Kemarin di pertemuan kita di hari Selasa ya, kita ketemu via Zoom di hari Selasa. Nah, itu kita sudah mengulang 4 kalimat. Ya, 4 kalimat, 2 kalimat pendek dan 2 kalimat yang lebih panjang. Ustazah ulangi ya. Kalimat pertama, aku mandi 2 kali sehari. Tubuhku sehat dan kuat. Setiap hari aku makan sayur dan buah. Setiap hari aku makan makanan halal dan thayyib. Baik, dari 4 kalimat tersebut ya, di situ ada 2 kalimat yang pendek, yakni kalimat aku mandi 2 kali sehari dan tubuhku sehat dan kuat. Ya, lalu ada juga 2 kalimat yang lebih panjang, yakni setiap hari aku makan sayur dan buah, dan setiap hari aku makan makanan halal dan thayyib. Baik, dari 4 kalimat tersebut menunjukkan adanya rasa kasih sayang terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita mandi 2 kali sehari, ya, tubuh kita itu akan bersih dari kuman dan bakteri yang menempel ya setelah kita berkegiatan. Nah, dengan kita mandi ya, membersihkan diri, berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita sakit itu tandanya kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, itu tandanya kita menyayangi diri kita sendiri. Dan sudah sewajibnya kita menyayangi diri kita. Ya, karena diri kita cuma satu. Ya, nanti juga Allah bertanya kepada kita, apa yang telah kamu perbuat terhadap dirimu sendiri. Ya. Kalau kalian senengnya mandinya jarang ya, seperti itu, lalu makannya itu gak suka sayur atau buah ya, lalu tidak suka berolahraga seperti itu ya, lalu tidak makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu sama saja kalian ya tidak menyayangi diri kalian sendiri, sehingga nantinya tubuh kalian itu akan jatuh sakit ya, seperti itu ya. Nah, dengan kita melakukan 4 yang seperti tadi kita yang telah diucapkan dalam kalimat tersebut ya, yaitu kita mandi 2 kali sehari ya, lalu habis itu tubuh kita jadi sehat dan kuat. Itu betul ya, kalau kita mandi 2 kali sehari ya, kita tubuhnya itu bisa menjadi lebih sehat ya, dan lebih kuat terhadap penyakit ya, karena imunitas kita terjaga dengan baik. Nah, imunitas kita akan lebih meningkat lagi apabila kita lebih sering makan sayur dan buah. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sayur dan buah itu sehat? Betul, karena sayur dan buah mengandung vitamin ya dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya ya, seperti sayur bayam. Ya, siapa yang suka sayur bayam? Ustazah suka, apalagi kalau ditambah dengan jagung ya. Itu enak banget ya. Nah, sayur bayam itu memiliki zat besi yang tinggi. Zat besi itu berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Jadi, kalau kita suka makan sayur bayam ya, maka pertumbuhan tulang kita akan lebih kuat, lebih sehat, dan lebih kokoh. Seperti itu ya. Lalu pada sayur bayam itu juga terdapat ya vitamin ya, yang berguna bagi sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah sakit. Seperti itu ya. Lalu buah, kalau Ustazah suka makan pisang. Siapa yang suka makan pisang? Iya, Ustazah juga suka makan pisang. Nah, dalam buah pisang itu terdapat juga tuh
vitamin ya. Nah, buah pisang juga bagus untuk pencernaan kita, untuk perut kita ya. Jadi kalau kita suka makan buah ya, itu pencernaan kita itu akan lebih mudah ya. Jadi bayangkan lambung kita itu adalah seperti mesin penggiling daging ya. Nah, kalau kita tidak memakan makanan yang berserat ya, bervitamin, bermineral seperti sayuran dan buah-buahan, mesinnya itu akan tidak licin ya, tidak licin, sehingga ketika dimasukkan barang ya atau dimasukkan sesuatu ya, dia akan berat menggilingnya. Tapi kalau kamu suka makan sayur, suka makan buah ya, maka mesinnya itu atau lambungnya itu akan lebih mudah menggiling makanannya ya. Jadi nanti lebih lancar pencernaannya, seperti itu. Itu adalah beberapa kalimat ya yang mencerminkan rasa kasih sayang terhadap diri kita sendiri ya. Contohnya lagi seperti apa? Kalimat saya keramas setiap hari ya. Nah, itu juga baik untuk rambut kita ya, pertumbuhan rambut kita. Bisa juga seperti ini, saya selalu minum susu setiap hari. Nah, Ustazah suka tuh minum susu ya. Nah, susu itu dia mengandung kalsium. Kalsium juga berguna bagi pertumbuhan tulang ya. Jadi dengan kita meminum susu secara rutin setiap harinya, kita menjaga kesehatan kita, yang tandanya kita sayang terhadap tubuh kita, seperti itu ya. Nah, apalagi nih kalimat yang bisa menunjukkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri ya. Contohnya tadi selain saya keramas setiap hari, saya minum susu setiap hari ya, ada lagi seperti saya membersihkan tempat tidur saya setiap saya bangun tidur ya. Kenapa? Dengan membersihkan tempat tidur kita ya, maka bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam atau yang menempel pada tempat tidur kita itu bersih, sehingga ketika kita tidur pun tubuh kita juga bersih ya. Dengan bersih kita berarti tubuhnya bisa lebih tahan terhadap penyakit ya. Sama seperti ini nih, sekarang kan lagi mewabah virus corona ya. Berarti kalimatnya bisa seperti ini nih. Saya selalu mencuci tangan saya ya setiap hari atau setiap setelah saya memegang sesuatu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari rasa kasih sayang atau rasa sayang terhadap diri kita sendiri ya, dengan menjaga kebersihan tangan ya, menggosoknya, mencuci tangannya dengan air yang mengalir dan juga sabun ya. Itu menjaga kesehatan kita ya, kesehatan tubuh kita, seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri, itu ya. Nah, untuk tugasnya tidak ada hari ini ya. Ustazah hanya ingin kalian ya menerapkan hidup yang lebih sehat ya, karena dengan hidup yang lebih sehat kita itu berarti menyayangi diri kita sendiri. Contohnya seperti tadi ya, makan sayur dan buah, makan makanan halal dan thoyyib ya, lalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara selalu mandi 2 kali sehari ya, mencuci tangan setelah kita memegang sesuatu ya, jangan lupa menggosok gigi, itu juga salah satu ya bentuk rasa sayang terhadap diri kita. Coba bayangkan kalau antum tidak suka gosok gigi atau tidak rajin gosok gigi, maka giginya bolong-bolong ya, bolong-bolong. Nah, nanti antum susah untuk mengunyah
makanan, seperti itu. Dan ketika gigi bolong itu kan ada kumannya. Ya, kumannya itu bisa menyerang gusi kita atau syaraf kita. Itulah kenapa kalau kita sakit gigi itu biasanya kepala kita pusing ya. Iya, karena saraf di otak itu terhubung di gigi. Ya, jadi kalau gigi kita bolong dimasuki oleh kuman, nah kuman itu juga bisa merusak sarafnya sehingga kepala kita juga merasa sakit. Ya, jadi kalau kalian tidak rajin menggosok gigi, itu sama saja kalian tidak sayang terhadap diri kalian sendiri. Ya, nanti jadi makannya susah, tidak nafsu makan, ya, nggak bisa makan makanan yang enak, ya, halal dan toyib, seperti itu ya. Nanti habis itu juga bisa berpengaruh kepada organ tubuh lainnya, ya, bisa menyebabkan penyakit lainnya. Oleh karena itu, salah satu tindakan atau perbuatan yang harus kita lakukan itu adalah menggosok gigi demi kesehatan diri kita, ya. Lalu apalagi? Memotong kuku. Ya, memotong kuku itu juga bagian dari bentuk rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. Masih banyak lagi contohnya, ya. Ustazah inginkan kalian menerapkan gaya hidup sehat, ya. Nggak usah yang susah-susah, hanya itu seperti yang tadi contoh kalimat-kalimat tersebut aja, ya. Rajin menggosok gigi, mandinya 2 kali sehari, makan buah dan sayur, seperti itu. Bisa ya antum semua? Masya Allah, Ustazah yakin antum semua anak yang soleh dan solehah bisa menerapkan gaya hidup yang sehat, ya. Tubuh sehat, jiwa pun juga sehat, ya. Baik, sekian dari Ustazah. Kita pelajari ya makna kalimat yang telah kita ucapkan tadi, ya, bahwa ternyata kalimat-kalimat tersebut menunjukkan rasa sayang terhadap diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi kalimat yang menunjukkan rasa sayang terhadap diri kita sendiri. Oke, Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.